Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak dapat terpisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidupnya di dalamnya. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, serta lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain, kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon waru, yang kedua ada tumbuhan paku-pakuan, yang ketiga ada pohon pepaya, yang keempat ada pohon mengkudu, dan yang kelima ada tanaman binahong. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada kutu putih, yang keempat ada semut, dan yang terakhir ada kupu-kupu merbabu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada pohon jagung, yang keempat terdapat tumbuhan putri malu, dan yang kelima ada pohon tebu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada siput, selanjutnya ada semut, yang ketiga ada kadal, yang keempat terdapat belalang, dan yang kelima terdapat capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup.
Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Pada dasarnya, setiap organisme membutuhkan organisme lain, dan di suatu ekosistem pasti selalu ditemukan produsen, konsumen, dan pengurai.
Ketiga komponen tersebut saling bergantung satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terjadi perpindahan energi. Proses perpindahan energi ini dapat terjadi melalui rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Nah Sobat As, apakah kalian tahu perbedaan dari ketiganya? Ayo temukan jawabannya di video ini. Rantai makanan merupakan proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, serta dekomposer. Setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga sebagai tingkat trofik. Tingkat trofik pertama diduduki oleh organisme autotrof yang disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut dengan konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Sedangkan organisme yang berada pada tingkat trofik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen 2. Begitu pula seterusnya. Berikut merupakan contoh dari rantai makanan. Rumput dimakan oleh ulat. Ulat dimakan katak. Katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh burung elang. Berdasarkan contoh ini juga dapat diketahui tingkat trofiknya. Rumput sebagai produsen. Ulat sebagai konsumen tingkat 1. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan pengurai, yaitu organisme yang menguraikan zat atau makhluk hidup yang sudah mati dan hasil penguraiannya akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Apakah di dalam ekosistem air juga terdapat rantai makanan? Tentu saja, di dalam ekosistem air juga terdapat rantai makanan dengan fitoplankton dan alga yang menjadi produsennya. Pada umumnya, perjalanan makanan dalam ekosistem tidak hanya terdiri atas satu rantai makanan sederhana. Suatu produsen yang sama dapat menjadi sumber makanan bagi beberapa jenis herbivora, dan satu jenis karnivora tidak selalu memakan satu jenis herbivora. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu ekosistem akan terdapat banyak rantai makanan yang saling bertautan, sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Berikut merupakan contoh dari jaring-jaring makanan. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa rumput, sayuran, dan pohon sebagai produsen. Tikus, kelinci, dan rusa sebagai konsumen tingkat 1. Kucing, burung hantu, ular, dan harimau sebagai konsumen tingkat 2. Sobat As pasti sudah memahami bahwa pada rantai makanan terdapat tingkat trofik tertentu. Organisme yang menempati tingkat trofik di bagian bawah merupakan sumber makanan bagi organisme di tingkat trofik selanjutnya. Untuk menjaga keseimbangan antara bahan makanan dan pemangsa, organisme di tingkat trofik atas mempunyai jumlah yang lebih sedikit daripada organisme di tingkat trofik bawahnya. Sebagai contoh, pada rantai makanan, jumlah rumput pada suatu ekosistem lebih banyak daripada jumlah herbivora. Begitu pula dengan jumlah herbivora. Jumlah herbivora lebih banyak daripada jumlah karnivora. Berikut merupakan gambaran dari piramida makanan. Pada gambaran piramida makanan tersebut menunjukkan struktur trofik dalam ekosistem. Struktur trofik ini membentuk piramida ekologi. Begitulah penjelasan tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Sekarang pasti Sobat As sudah bisa membedakannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semangat belajar dan sampai jumpa. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.